Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Siti Atika 2019 1211027, Nabila Putri 2019 1211041, dan Adinda Sabelia 2019 1211045 ingin mempresentasikan chapter 10 Credit Analysis. Likuiditas dan modal kerja. Likuiditas adalah kemampuan untuk mengubah aset menjadi kas atau untuk mendapatkan uang tunai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek atau 1 tahun. Modal kerja didefinisikan sebagai kelebihan aktiva lancar atau kewajiban lancar. Hal ini penting sebagai ukuran aset likuid yang menyediakan bantal pengaman kepada kreditur. Lalu, aset lancar dan kewajiban lancar. Aktiva lancar adalah kas dan aset lainnya yang diharapkan untuk menjadi diwujudkan dalam bentuk kas atau dijual atau dikonsumsi dalam 1 tahun. 3 hal umum yang harus diperhatikan adalah yang pertama, kewajiban kontingensi terkait dengan jaminan jaminan pinjaman. Kita perlu menilai kemungkinan dari terwujudnya kontingensi ini ketika kita menghitung modal kerja. Lalu yang kedua, pembayaran sewa minimum atas sewa operasi non-cancelable perjanjian. Yang terakhir, kontrak pembangunan atau akuisisi aset jangka panjang sering mewajibkan untuk pembayaran berkelanjutan dalam jumlah besar. Kewajiban ini dilaporkan sebagai komitmen, bukan sebagai kewajiban di neraca. Lalu, ukuran likuiditas modal kerja. Perjanjian pinjaman dan perjanjian obligasi seringkali berisi ketentuan untuk mempertahankan tingkat modal kerja minimum. Analis keuangan menilai besarnya modal kerja untuk keputusan dan rekomendasi investasi. Instansi pemerintah menghitung agregat modal kerja perusahaan untuk tindakan regulasi dan kebijakan. Dan laporan keuangan yang diterbitkan membedakan antara aset dan kewajiban lancar dan tidak lancar sebagai tanggapan atas kebutuhan ini dan kebutuhan pengguna lainnya. Namun, jumlah modal kerja lebih relevan dengan keputusan pengguna bila dikaitkan dengan variabel keuangan utama lainnya seperti penjualan atau total aset. Nilainya terbatas untuk tujuan komparatif langsung dan untuk menilai kecukupan modal kerja. Selanjutnya, ukuran likuiditas dengan rasio lancar atau current ratio. Current ratio itu rumusnya current ratio dibagi current liabilities. Lalu, relevansi dari rasio lancar. Alasan penggunaan rasio lancar sebagai ukuran likuiditas karena mengukur kemampuan memenuhi kewajiban lancar. Semakin tinggi keyakinan kewajiban lancar akan dibayar tinggi juga. Lalu, penyangga terhadap kerugian. Semakin besar penyangga, semakin rendah juga resikonya. Lalu, cadangan dana lancar, ukuran tingkat keamanan terhadap ketidakpastian atau pemogokan. Selanjutnya, keterbatasan rasio lancar. Langkah pertama dalam evaluasi kritis rasio lancar sebagai alat untuk analisis solvabilitas jangka pendek dan jangka panjang bagi kita untuk memeriksa pembilang dan penyebut. Pembilang dari rasio lancar terdiri dari yang pertama, kas dan setara kas, yang kedua, surat berharga yang diperjualbelikan, yang ketiga, piutang usaha, yang keempat, persediaan, dan yang kelima, beban dibayar di muka. Selanjutnya, penyebut rasio lancar terdiri dari kewajiban lancar adalah fokus dari rasio lancar. Lalu, kewajiban lancar terutama ditentukan oleh penjualan dan kemampuan perusahaan untuk membayar saat jatuh tempo. Lalu selanjutnya, menggunakan rasio lancar untuk analisis. Yang pertama, likuiditas tergantung pada sebagian besar arus kas prospektif dan pada tingkat lebih rendah pada tingkat kas dan setara kas. Yang kedua, tidak ada hubungan langsung antara saldo akun modal kerja dan kemungkinan pola arus kas di masa depan. Yang terakhir, kebijakan manajerial mengenai piutang dan persediaan diarahkan pada pemanfaatan aset yang efisien dan menguntungkan, dan kemudian adalah likuiditas. Selanjutnya, analisis komparatif. Menganalisis tren rasio lancar sering berguna. Perubahan rasio ini tidak selalu berarti perubahan dalam likuiditas atau kinerja operasi. Sebagai contoh, selama resesi, perusahaan mungkin terus membayar
kewajiban saat ini, sementara persediaan dan piutang menumpuk, menghasilkan peningkatan rasio lancar. Sebaliknya, dalam periode sukses, peningkatan hutang pajak dapat menurunkan rasio lancar. Lalu, manajemen rasio. Analisis harus memperhatikan manajemen tentang rasio lancar, juga dikenal sebagai window dressing. Menjelang penutupan periode, manajemen kadang-kadang akan menekankan pengumpulan piutang, mengurangi persediaan di bawah tingkat normal, dan menunda pembelian normal. Penerimaan dari kegiatan ini kemudian digunakan untuk melunasi kewajiban lancar. Efek dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan rasio lancar. Selanjutnya, analisis umum. Rasio lancar 2:1 atau lebih, maka perusahaan akan sehat secara finansial. Sedangkan rasio di bawah 2:1 menunjukkan peningkatan risiko likuiditas. Rasio lancar jauh lebih tinggi dari 2:1 menyiratkan cakupan unggul kewajiban lancar. Bisa menandakan tidak efisiennya penggunaan sumber daya dan mengurangi tingkat pengembalian. Evaluasi terhadap rasio saat ini dengan aturan praktis apapun memiliki nilai yang meragukan karena dua alasan sebagai berikut. Yang pertama, kualitas aset lancar dan komposisi kewajiban lancar lebih penting dalam mengevaluasi rasio lancar. Misalnya, dua perusahaan dengan rasio lancar yang identik dapat menghadirkan risiko yang sangat berbeda karena variasi kualitas komponen modal kerja. Yang kedua, persyaratan modal kerja bervariasi dengan kondisi industri dan lamanya siklus perdagangan bersih perusahaan. Lalu, analisis siklus perdagangan bersih. Net trade cycle itu rumusnya piutang dibagi penjualan per hari, ditambah persediaan dibagi harga pokok pembelian per hari, dikurang hutang dibagi pembelian per hari. Lalu, ukuran likuiditas berbasis kas rasio. Yang pertama, rasio kas terhadap aset lancar. Rasio dapat mendekati akas, aset terhadap total aktiva lancar merupakan salah satu ukuran tingkat likuiditas aktiva lancar. Makin tinggi rasio ini, makin liquid juga aset lancarnya. Cash to current asset ratio rumusnya cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities dibagi current asset. Dan yang kedua, rasio kas terhadap kewajiban lancar. Kecukupan kas rasio yang mengukur lain adalah rasio kas terhadap kewajiban lancar. Semakin besar rasio, semakin banyak kas yang tersedia untuk membayar kewajiban lancar. Rumus dari cash to current liabilities ratio itu yaitu cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities dibagi current liabilities. Selanjutnya, analisis likuiditas berdasarkan aktivitas operasi. Ukuran likuiditas piutang usaha. Likuiditas mengacu pada kecepatan dalam mengkonversi piutang menjadi kas. Tingkat perputaran piutang adalah ukuran kecepatan ini. Jumlah hari dalam menagih piutang, rumusnya days sales in receivable sama dengan count receivable dibagi average daily sales. Jumlah hari penagihan piutang adalah rata-rata jumlah hari yang dibutuhkan untuk menagih piutang. Tren periode penagihan dari waktu ke waktu sangat penting untuk membantu menilai kualitas dan likuiditas piutang. Kecenderungan lain yang perlu diwaspadai adalah hubungan antara penyisihan piutang tak tertagih dan piutang kotor. Lalu ada perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan mengukur rata-rata kecepatan di mana persediaan bergerak melalui dan keluar dari perusahaan. Perputaran persediaan dihitung sebagai berikut. Cost of goods sold dibagi average inverage. Jumlah hari penjualan dalam persediaan. Rasio ini memberitahu kita jumlah hari yang diperlukan untuk menjual persediaan akhir. Rumusnya itu inventories dibagi cost of goods sold dibagi 360 hari. Selanjutnya, interpretasi perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan memberikan ukuran kualitas dan likuiditas komponen persediaan aktiva lancar. Kualitas persediaan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan dan membuang persediaan.
Likuiditas kewajiban lancar. Kewajiban lancar penting dalam menghitung modal kerja dan rasio lancar karena dua alasan terkait. Yang pertama, kewajiban lancar digunakan untuk menentukan apakah kelebihan aset lancar atas kewajiban lancar memberikan margin keamanan yang cukup. Yang kedua, kewajiban lancar dikurangkan dari aset lancar untuk mendapatkan modal kerja. Dalam menggunakan modal kerja dan rasio lancar, sudut pandangnya adalah likuidasi dan bukan melanjutkan operasi. Ini karena dalam operasi normal, kewajiban lancar tidak dilunasi, tetapi bersifat pengembalian dana. Asalkan penjualan tetap stabil, baik pembelian maupun kewajiban lancar harus tetap stabil. Meningkatkan penjualan biasanya menghasilkan peningkatan kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar. Kualitas kewajiban lancar penting dalam analisis modal kerja dan rasio lancar. Tidak semua kewajiban lancar mewakili permintaan pembayaran yang mendesak atau memaksa. Di satu sisi ekstrim, kami menemukan kewajiban untuk berbagai pajak yang harus dibayar segera terlepas dari tekanan keuangan saat ini. Kekuasaan pengumpulan otoritas federal, negara bagian, dan pemerintah lokal sangat kuat. Di sisi lain adalah kewajiban lancar kepada pemasok yang memiliki hubungan jangka panjang dengan perusahaan dan yang bergantung pada serta menghargai bisnisnya. Penundaan dan negosiasi ulang kewajiban ini pada saat tekanan keuangan mungkin terjadi dan biasa saja terjadi. Days purchase in account payable. Ukuran sejauh mana perusahaan bersandar pada perdagangan adalah rata-rata hari hutang yang beredar. Rata-rata hari hutang yang belum dibayar memberikan indikasi waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan dalam membayar kewajibannya kepada pemasok. Semakin lama jangka waktu pembayaran, semakin besar penggunaan modal pemasok. Ukuran terkait yaitu perputaran hutang. Dihitung sebagai harga pokok penjualan dibagi hutang usaha rata-rata. Rasio ini menunjukkan kecepatan perusahaan membayar pembelian secara kredit. Rumus dari average payable days outstanding yaitu account payable dibagi account cost of goods sold dibagi 360 hari. Yang C yaitu pengukuran likuiditas tambahan. Komposisi aset lancar dengan menggunakan persentase common size diketahui komposisi aset lancar sebagai indikator likuiditas modal kerja. Achieve test atau quick ratio, rasio yang hanya memperhitungkan aset yang sudah dekat dengan uang tunai untuk melunasi kewajiban. Rumus dari quick ratio yaitu cash ditambah cash equivalent ditambah marketable securities ditambah account receivable dibagi current liabilities. Pengukuran aliran kas. Rasio untuk mengukur sejauh mana kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendek dengan uang kas dari hasil operasi, yaitu rumusnya cash flow rasio sama dengan operating cash flow dibagi current liabilities. Financial flexibility. Ada pertimbangan kualitatif penting yang berkaitan dengan likuiditas jangka pendek. Ini sangat berguna karena tergantung pada fleksibilitas keuangan perusahaan. Fleksibilitas keuangan adalah kemampuan perusahaan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gangguan tak terduga dalam aliran dana. Ini dapat berarti kemampuan untuk meminjam dari berbagai sumber, untuk meningkatkan modal ekuitas, untuk menjual dan memindahkan kembali aset, atau untuk menyesuaikan tingkat dan arah operasi untuk memenuhi keadaan yang berubah. Faktor tambahan yang berkaitan dengan penilaian fleksibilitas keuangan perusahaan adalah yang pertama, peringatan surat berharga, peringkat surat berharga, obligasi, dan saham preferen. Yang kedua, pembatasan penjualan asetnya. Yang ketiga, sejauh mana pengeluarannya bersifat
diskresioner. Yang keempat, kemampuan untuk menanggapi dengan cepat kondisi yang berubah atau seperti pemogokan, pergeseran permintaan, dan jeda dalam sumber pasokan. Selanjutnya, analisis what if. Analisis what if merupakan teknik yang berguna untuk melihat dampak perubahan kondisi atau kebijakan terhadap sumber daya suatu perusahaan dan manajemen. Selanjutnya yang D yaitu struktur modal dan solvabilitas. Dasar-dasar solvabilitas yaitu analisis solvabilitas memiliki beberapa elemen kunci. Salah satunya analisis struktur modal. Struktur modal ini mengacu pada sumber pendanaan perusahaan. Pendanaan dapat diperoleh dari modal ekuitas yang relatif permanen hingga sumber pendanaan jangka pendek, sementara yang lebih beresiko. Elemen kunci solvabilitas jangka panjang adalah laba atau kemampuan menghasilkan laba yang menunjukkan kemampuan berulang untuk menghasilkan kas dari operasi. Selanjutnya, pentingnya struktur modal. Struktur modal adalah ekuitas dan pembiayaan hutang perusahaan. Ini sering diukur dari besaran relatif dari berbagai sumber pembiayaan. Stabilitas keuangan perusahaan dan risiko kebangkrutan bergantung pada sumber pembiayaannya dan jenis serta jumlah berbagai aset yang dimilikinya. Lalu ukuran struktur modal untuk analisis solvabilitas. Rasio struktur modal adalah alat analisis solvabilitas lainnya. Ukuran rasio struktur modal menghubungkan komponen struktur modal satu sama lain atau totalnya. Pada bagian ini, kami menjelaskan rasio yang paling umum. Kita harus berhati-hati untuk memahami arti dan perhitungan ukuran atau rasio apapun sebelum menerapkannya. Lalu total hutang terhadap total modal. Rasio komprehensif tersedia untuk mengukur hubungan antara total hutang, yaitu hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dan ditambah kewajiban lain yang ditentukan oleh analisis seperti pajak tangguhan dan preferensi yang dapat ditebus, dan total modal itu didapat dari total hutang ditambah ekuitas pemegang saham termasuk preferensi. Lalu rasio total hutang terhadap modal total juga disebut rasio hutang modal dinyatakan sebagai total debt dibagi dengan total kapital. Lalu total hutang terhadap modal ekuitas. Ukuran lain dari hubungan hutang dengan sumber modal adalah rasio total hutang seperti yang didefinisikan di atas terhadap modal ekuitas. Lalu rumusnya itu total debt dibagi shareholders equity. Utang jangka panjang terhadap modal ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap modal ekuitas mengukur hubungan utang jangka panjang dengan modal ekuitas. Rasio yang melebihi 1:1 menunjukkan pembiayaan hutang jangka panjang yang lebih besar dibandingkan dengan modal ekuitas. Rasio ini biasanya disebut sebagai rasio hutang terhadap ekuitas dan rumusnya itu long term debt dibagi dengan shareholders equity. Lalu ada utang jangka panjang terhadap total utang. Rasio hutang yang jatuh tempo dalam jangka pendek relatif terhadap total utang merupakan indikator penting dari kas jangka pendek dan kebutuhan pembiayaan perusahaan. Utang jangka pendek sebagai lawan dari hutang jangka panjang atau persyaratan dana pelunasan merupakan indikator ketergantungan perusahaan pada pembiayaan jangka pendek, terutama bank. Hutang jangka pendek biasanya sering mengalami perubahan suku bunga. Interpretasi ukuran struktur modal. Analisis common size dan rasio struktur modal umumnya mengukur resiko struktur modal perusahaan. Makin tinggi proporsi utang, makin besar beban bunga terhadap pembayaran kembali utang, dan makin besar kemungkinan gagal bayar pada periode penurunan laba atau masa sulit. Ukuran struktur modal digunakan sebagai alat penyaring. Komposisi aset dalam analisis solvabilitas. Analisis komposisi aset merupakan alat penting dalam menilai resiko yang dihadapi struktur modal suatu perusahaan. Yang E, cakupan penghasilan. Salah satu keterbatasan ukuran struktur modal adalah ketidakmampuannya untuk melihat ketersediaan arus kas untuk melunasi utang perusahaan. Saat utang dilunasi, ukuran struktur modal biasanya membaik, sementara persyaratan kas tahunan untuk membayar bunga atau menyisihkan dana tidak berubah atau meningkat. Pembatasan ini menyorot pentingnya peranan cakupan laba perusahaan atau kemampuan menghasilkan laba sebagai sumber pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Hubungan laba dengan beban tetap. Hubungan laba dengan beban tetap merupakan bagian dari analisis cakupan laba. Rumusnya itu earning available for fixed charge dibagi dengan fixed charge.
Lalu analisis periode penagihan bunga. Ukuran cakupan laba lainnya adalah rasio periode penagihan bunga. Rasio ini mengabaikan sebagian besar penyesuaian pada pembilang dan penyebut seperti pada penambahan rasio laba terhadap beban tetap. Meskipun perhitungannya sederhana, rasio ini memiliki kemungkinan kesalahan dan tidak seefektif alat analisis seperti rasio laba terhadap beban tetap. Nah, rumusnya itu income ditambah tax expense ditambah interest expense lalu dibagi dengan interest expense. Perhitungan proforma laba terhadap beban tetap. Pada kasus di mana beban tetap yang belum terjadi diakui dalam perhitungan rasio laba terhadap beban tetap, dimungkinkan untuk mengestimasi manfaat saling hapus yang diharapkan dari arus kas masa depan dan memasukkannya ke dalam laba proforma. Manfaat dari utang prospektif dapat diukur dengan berbagai cara, termasuk penghematan bunga dari aktivitas pendanaan yang direncanakan. Saat dampak prospektif rencana pendanaan kembali mengubah rasio sebesar 10% atau lebih, SEC biasanya mengharuskan perhitungan rasio proforma untuk mencerminkan perubahan yang disebabkan oleh rencana tersebut. Hubungan arus kas dengan beban tetap. Nah, rumusnya itu pre-tax income ditambah adjustment dibagi dengan fixed charge. Cakupan laba atas dividen saham preferen. Analisis saham preferen seringkali memperoleh manfaat dari ukuran cakupan laba atas dividen saham preferen. Rumusnya itu pre-tax income ditambah adjustment dibagi dengan fixed charge ditambah preferred dividends dibagi 1 min tax rate. Jika terdapat 2 atau lebih jenis saham preferen beredar, rasio cakupan biasanya dihitung untuk tiap penerbitan dan mengurangi persyaratan dividen penerbitan berikutnya, serta mencakup seluruh beban tetap sebelumnya dan dividen saham preferen yang telah diterbitkan sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok 1, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.